Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Lestari. Jadi di sini saya akan menyampaikan isi dari annotated bibliografi yang saya tulis kemarin yang berjudul Pemahaman dan Refleksi Masalah dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Nah, artikel ini mengkaji pertanyaan-pertanyaan penelitian ilmu sosial yang berfungsi sebagai kerangka pengantar untuk pemahaman dan refleksi, terutama bagi pemula untuk pedagogi bahasa Inggris. Nah, itu dimulai dengan menangani pilihan keputusan dan faktor yang terlibat dalam melakukan penelitian. Itu termasuk variabel seperti hubungan kekuasaan, pertanyaan etis, desain penelitian, klaim kebenaran dalam penelitian, dan aspek metodologi penelitian. Artikel ini diakhiri dengan refleksi atas pertanyaan penelitian dalam konteks pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Nah, kajian artikel ini bertujuan untuk membahas pemahaman dan refleksi masalah dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, semuanya dengan penekanan pada konsep yang diterapkan. Nah, di dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana pengumpulan data secara deskriptif dan induktif dengan menggunakan desain studi kasus. Subjek penelitian adalah siswa dan semua jenjang pendidikan yang masih belajar atau melanjutkan pendidikan dan melakukan penelitian. Pembahasan isu ini menarik karena memang literatur dalam pengajaran bahasa Inggris, misalnya artikel di Jurnal TEFLin, Jurnal Linguistik Indonesia, dan banyak jurnal nasional dan internasional akses terbuka, belum memberikan perhatian yang komprehensif tentang bagaimana pemangku kepentingan dalam penelitian harus mengolah masing-masing kekuatannya, bagaimana masalah etika harus ditangani dengan benar, dan bagaimana keyakinan ditangani secara khusus. Umumnya diinformasikan oleh literatur penelitian ilmu sosial yang relevan dan referensi ILT. Penulis menyoroti keputusan utama yang dihadapi peneliti terkait dengan power atau kekuatan, etik atau etika, klaim kebenaran, dan pertimbangan metodologis dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, penulis kemudian merefleksikan masalah untuk melakukan penelitian dalam konteks pengajaran bahasa Inggris di Indonesia yang diinformasikan oleh pengalaman dan pengamatan profesionalnya. Penulis mencontohkan konteks pengajaran bahasa Inggris di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang cukup diamati dalam kiprahnya sebagai guru dan peneliti bahasa Inggris selama lebih dari 10 tahun. Guru universitas melakukan penelitian sebagai bagian dari pengembangan karir reguler. Sebelumnya, guru sekolah diharuskan juga melakukan penelitian sebagai bagian dari peningkatan karir mereka menjadi guru senior 4B, tetapi sekarang mereka diharuskan untuk menyertakan laporan atau publikasi penelitian tindakan mereka dengan aplikasi mereka untuk promosi. Mahasiswa doktoral yang masih sedikit di daerah diharuskan juga menuliskan gelar untuk menyelesaikan gelar masternya, dan mahasiswa sarjana yang merupakan mayoritas siswa di NTB diharuskan menulis tesis sebelum lulus. Penting untuk menyebutkan semua peneliti potensial ini karena mereka adalah fokus artikel ini. Namun pertimbangan ini tidak komprehensif, tetapi biasanya disajikan melalui kasus-kasus tipikal dari beberapa pertanyaan sentral tentang tren penelitian global dan nasional, hubungan kekuasaan, pertanyaan etis, dan klaim penelitian aktual. Pertama, peneliti potensial harus memantau tren global nasional dalam penelitian pendidikan bahasa. Meskipun Nusa Tenggara Barat relatif jauh dari pusat penerbitan dunia, ketersediaan internet memungkinkan sarjana pemula untuk mengakses pengetahuan dan penelitian terbaru melalui jurnal akademik online seperti ILT Journal, or Oxford, dan lain sebagainya. Kedua, mengenai relasi kuasa secara umum. Secara umum, para peneliti di NTB masih didominasi oleh pandangan tradisional tentang relasi kuasa, bahwa satu-satunya pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan dalam penelitian adalah peneliti. Karena itu, meskipun banyak peneliti yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas seperti yang diwajibkan
khusus untuk guru sekolah disederhanakan menjadi penelitian, di mana guru melakukan penelitian karena mereka memang membutuhkannya untuk kenaikan pangkat mereka, sehingga mereka merasa tidak berdaya pada awalnya dari pemerintah. Mereka melakukannya tanpa persetujuan relatif dan keterlibatan siswa. Nah, biasanya proyek penelitian tindakan dilakukan dengan tes awal dan akhir, di mana hasil siswa dapat dimodifikasi untuk memenuhi harapan pengawas dan pelatih. Dengan demikian, apa yang disebut penelitian tindakan menjadi empiris dan numerik tanpa residu jauh dari penelitian dan dengan emansipasi. Oleh karena itu, guru dan banyak dosen perguruan tinggi harus disadarkan untuk memahami sepenuhnya misi inti penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, situasi atau pertanyaan yang dianggap layak untuk diselidiki oleh peserta guna menghasilkan perubahan yang dapat dibenarkan secara kritis dalam praktik. Dengan kata lain, ada masalah kompleks antara otoritas pendidikan, guru sebagai peneliti, dan siswa. Dengan kata lain, guru yang seharusnya berbagi kuasaan dengan subjek penelitian mereka, yaitu siswa, mereka tidak melakukannya dan menyerahkan semua kekuasaan kepada otoritas pendidikan yang harus mereka laporkan secara administratif, bukan profesional. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan status guru sebagai profesional yang disegani sebelum terlibat sebagai peneliti. Ketiga, masalah etika tidak pernah secara eksplisit dibahas dalam proyek penelitian pendidikan di wilayah tersebut. Para penulis menunjukkan bahwa baik universitas maupun perguruan tinggi tidak memasukkan masalah etika ke dalam kebijakan dan pedoman penelitian mereka. Perguruan tinggi, universitas, dan kantor pendidikan guru riset telah mengadopsinya sebagai pedoman kelembagaan. Lebih penting lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Dikti, harus meninjau kembali pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi untuk memasukkan beberapa standar etika tersebut dalam pendidikan tinggi peneliti. Yang keempat, dalam hal klaim kebenaran dalam penelitian, sebagian besar peneliti masih cenderung memandang penelitiannya sebagai bagian dari klaim karya yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan. Semua guru wajib melakukan penelitian tindakan, semua dosen menulis makalah penelitian secara teratur, semua mahasiswa menulis makalah pralulusan, tetapi hampir tidak ada yang diterbitkan dan pengawas dan penguji bahkan tidak dibaca secara kritis oleh ribuan karya ilmiah disimpan di perguruan tinggi dan universitas individu. Individu perpustakaan umumnya diperlakukan sebagai plagiarisme daripada sumber kebenaran dan pengetahuan. Ini berarti bahwa banyak siswa menyalin, menempel, dan mengedit bagian dari karya penelitian lain sebelumnya dan menerbitkannya sebagai milik mereka. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas studi yang divalidasi secara statistik biasanya memfasilitasi studi yang lebih kualitatif. Praktik ini harus dikurangi dengan mendorong penelitian kualitatif yang meminimalkan kecenderungan manipulatif. Selain itu, dosen, mahasiswa, bahkan guru sekolah perlu bekerja sama untuk memproses penelitian kualitatif yang memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang lain perlu yang pertama hubungan kekuasaan, yaitu memahami kekuasaan mengidentifikasi situasi atau masalah bermasalah yang dianggap oleh peserta layak diselidiki untuk membawa perubahan yang diinformasikan secara kritis dalam praktik. Dan yang kedua, isu-isu etnis, mengetahui dan memahami isu-isu tersebut berkaitan dengan bagaimana peneliti secara etis memperlakukan subjeknya dan orang lain. Yang ketiga, klaim kebenaran dan pertimbangan metodologis. Klaim untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam melakukan penelitian sehubungan dengan berbagai pandangan tentang esensi kebenaran atau klaim status pengetahuan dan konseptualisasi. Yang keempat, refleksi melakukan penelitian pendidikan bahasa Indonesia untuk mengetahui dan mengklaim kebenaran dalam penelitian yang dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme. Penulis telah membahas pilihan, keputusan, dan faktor-faktor terkait yang dihadapi peneliti ketika mereka terlibat dalam agenda penelitian. Beberapa pendapat berbeda tentang masalah metodologis juga diperiksa. Oleh karena itu, peneliti pendidikan bahasa Indonesia diharapkan memiliki kesadaran bersama yang cukup untuk memungkinkan mereka memperkuat agenda penelitiannya dengan mengetahui posisinya sebagai pemangku kepentingan dan posisinya sebagai peneliti dalam tren nasional dan internasional. Nah, refleksi penulis dalam melakukan penelitian di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, diakui bahwa konteks pendidikan tidak komprehensif tetapi menunjukkan kompleksitas tantangan melakukan penelitian yang menjawab kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Sebagian besar peneliti di bidang ini mungkin masih memiliki jalan panjang untuk menghasilkan penelitian ini yang kredibel. Tersedianya teknologi informasi atau internet dan kebutuhan lulusan perguruan tinggi untuk
mempublikasikan karya akademiknya di jurnal, serta penguatan regulasi anti plagiarisme, pengembangan humaniora, dan penelitian berorientasi aksi ke arah yang benar harus mendapatkan momentum di masa depan. Nah, demikianlah sedikit tentang artikel yang saya tulis kemarin berjudul Memahami dan Merefleksikan Masalah dalam Bahasa. Proses solusi yang diterapkan dalam artikel ilmiah ini dapat ditiru oleh peneliti lain dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Nah, sekian dari saya, mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.